Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Bahwa jihad itu dari kata jahada yujahidu mujahadatan. Kalau masdar mujarrodnya jahida dan baca jahada jadu jahdan wa jihadan, itu maknanya serius menekuni sesuatu. Jadi tidak harus bentuknya perang. Tapi Islam juga jangan anti perang, karena andaikan Islam itu tidak punya konsep perang, itu juga kita bingung saat kita dijajah Belanda. Jadi sesuatu itu pasti akan ada momennya, ada pembenarnya. Disebut kalau dalam fikih muqtadul hal. Saya masih ingat beberapa cerita lesan. Dulu perang itu harusnya 7 November. Bung Tomo datang ke Mbah Hashim. Tapi kata Mbah Hashim jangan gitu. Kiai bagian nyeblokno pesawat urung teko. Walhasil nunggu Ki Abbas dari Buntet Pak Kapolres itu doanya spesial untuk menjatuhkan apa? Pesawat. Saya kebetulan banyak kenal sama cucu-cucu Ki Abbas Buntet. Tanggal 10 datang terus perang dimulai. Dan itu menjadi perang sejarah karena jenderal dari Belanda ya, dari Inggris ya. Itu sampai meninggal. Jadi siapa Malabi ya? Jadi intinya Anda jangan berpikir bahwa negara ini didirikan hanya oleh umarok. Bahkan sebelum ada negara, yang sudah ada itu ulama. Dulu para wali songo sampai para kiai era kemerdekaan itu sudah membentuk satu komunitas. Di situ ada ketua pondok, ada bendahara, ada macam-macam. Sehingga kiailah yang bisa menggerakkan publik untuk melawan Belanda. Karena kiai ini juga yang memegang otoritas publik. Ketika seorang Basim Asy'ari memfatwakan jihad itu fardhu ain, maka semua orang berpikir harus jihad melawan kehadiran Belanda atau penjajah mana saja. Tapi itu satu sisi ya. Di sisi yang lain, bahasa Arab itu ada sisi uniknya. Kalau menamai penjajah itu musta'marin atau al-isti'mar. Isti'mar itu meramaikan dunia. Karena memang bangsa kita dulu itu ya aneh. Tapi nak sampean kerasani teman-teman ya kualat itu babai jenengan. Kita ini dulu memang ya agak aneh. Belanda itu sudah penjajah, tapi sama buyut-buyut kita dipanggil Doro. Bisa kamu bayangkan kiai saat itu untuk mengingatkan masyarakat pentingnya melawan Belanda. Wong manggil Belanda saja Doro tuan. Terus kemudian kita berfatwa melawan Doronya. Jadi benahi ilmunya saja wis sak penggawean kira-kira. Jadi ngelola orang bodoh itu ya kangelan. Enggak dikelola itu bangsa kita, dikelola itu ya rodok gedok banget. Wong ngundang penjajah apa? Doro. Jadi itu PR besar. Tapi kiai itu punya seni untuk memberi penjelasan. Makanya di antara kelebihan ulama itu pasti warasatul anbiya itu di fatonah ada unsur kecerdasan. Cerdas itu seni mengelola pikiran manusia, itu namanya cerdas. Makanya saya berkali-kali kalau ngaji harusnya orang itu semuanya itu pengagum ilmu, jangan pengagum fakta, tapi pengagum ilmu. Ya saya berkali-kali mencontohkan, kalau Anda suami yang miskin, nggak punya uang, terus pulang dimarahin istri karena nggak punya uang atau kerja tidak sukses, harusnya kamu bangga. Anda juga kan yang berteori kalau suami nggak becus itu pasti dimarahin. Nah ketika menjadi fakta harusnya Anda syukur bahwa ilmu Anda itu benar. Jadi pas istri marah, wah, alhamdulillah ternyata teori saya ini benar. Ini lucu kan, teori Anda mengatakan demikian, tapi pas menjadi fakta Anda tidak siap. Nah, begitu juga menyangkut penjajah. Belanda itu sudah maju, Eropa sudah maju. Di mana-mana terbelakang itu menjadi objek penjajahan. Di mana-mana yang terpelajar itu posisi menjajah. Sehingga ulama berpikir bahwa awal dari kemerdekaan adalah mengertikan yang tidak ngerti. Karena teori penjajahan pasti gitu, yang tahu menjajah yang tidak tahu, yang sudah modern menjajah yang belum modern dan seterusnya. Makanya awwalu hadzal din itu al-ilmu. Makanya nomor satu itu ilmu, pengetahuan. Di sini pentingnya sampai Islam mewajibkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin.
Karena tadi, bisa kamu bayangkan 350 tahun dijajah Belanda, kita manggil mereka itu Doro atau Tuan. Kayak apa? Susahnya menggerakkan masyarakat yang cara pandang masih demikian. Lah kiai-kiai pada berontak dibikinkan masjid di alun-alun, diberi otoritas beragama sehingga dikira Belanda ini baik. Padahal ini dulu ya niatnya menina bubukkan biar tidak ada pemberontakan. Walhasil singkat cerita, kiai-kiai yang sudah di Mekah termasuk Mbah Hashim, beliau ketemu Muhammad Iqbal, ketemu beberapa ulama dunia, tahu bahayanya mustakmarin tadi. Terus akhirnya kiai-kiai kumpul-kumpul fatwa resolusi nopo? Jadi ini mukaddimah sebagai pembenaran, sebagai setuju saya sama Kiai Haji Ulil Albab bahwa nomor satu itu jihad. Tapi jihad tadi pemaknanya harus utuh. Kalau kondisi perang ya perang, kalau kondisi stabil ya jihad untuk memajukan apa? Indonesia. Dan itu saya ulang lagi dimulai dari ilmu. Sebelum saya ngaji Minhajul Thalibin saya cerita ilmu itu apa? Ilmu itu sederhana, sesuatu yang mudah. Karena ilmu itu fitratallahi allati fataran nasa apa? Misalnya begini, saya orang miskin, nggak punya apa-apa. Sudah nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan, terus keluarga yang nggak pati loyal, mungkin istri ada ngidolakan kita, bahkan anak kita sendiri juga nggak ngidolakan kita. Itu kan sial-sialnya orang, anak kita aja nggak pernah ngidolakan kita. Tapi untuk bahagia itu sebenarnya sederhana. Sederhananya begini, orang pinter itu ingin mempertahankan kehidupannya, pinter sampai berobat habis banyak ke Belanda, ke Jepang supaya mempertahankan nyawanya. Si miskin ini kalau dia setiap makan, ya Allah, saya dengan makan ini mempertahankan nyawa saya. Sehingga makan itu satu kajian ilmiah bahwa ini luar biasa. Bahwa orang punya Alphard, punya uang 1 miliar, itu tidak mempertahankan sesuatu yang pokok, yaitu nyawa. Orang tidak punya Alphard itu hidup, nggak punya uang 1 miliar hidup. Tapi kalau nggak punya nasi 1 piring, nggak punya air 1 gelas bisa mati. Artinya apa? Orang miskin itu yusyarikul aghniya, sama dengan orang-orang kaya dalam hal kepemilikan hal-hal yang pokok. Tapi kadang-kadang orang miskin itu ya nyon sewu agak belagu, sudah miskin ingin punya Alphard, sudah miskin ingin punya uang, ya dia tersiksa. Harusnya cara berpikir nggak punya Alphard tuh masih hidup, nggak punya uang 1 miliar masih hidup. Yang punya Alphard hidupnya juga pakai nasi 1 piring, yang punya uang 1 miliar juga pakai nasi. Ya kalau itu kan sama, saya punya. Kalau gitu kan bisa miskin rasa kaya. Itu memang harus dilatih. Nah, kalau orang kaya kan rumahnya banyak di mana-mana. Memangnya kalau rumahnya banyak di mana-mana terus tidur di sini 1 jam, di rumah itu 1 jam, malah nggak bisa tidur kan? Tetap aja yang dipakai 1 kamar. Itu gunanya apa punya rumah banyak? Setidaknya zaman miskin itu dia berpikir gunanya apa punya rumah banyak untuk dipakai ya hanya 1. Meskipun suatu saat kalau dia kaya juga berpikirnya agak rubah. Ya penting punya rumah banyak biar kemana-mana punya rumah nggak apa-apa, tapi sementara masih miskin jangan berpikir seperti itu. Lah yang menjadi miskin kacau kan sudah miskin berpikirnya gaya orang kaya, itu kecelakaan ya. Lah itu ilmu, maksud saya itu ilmu. Sehingga dulu Nabi ngajari orang miskin itu sederhana. Ketemu orang miskin sama Nabi diajarkan. Nabi diantara ajarannya begini. Ada seseorang man asbaha, orang yang setiap harinya mu'afan fi jasadi, dia sehat, aminan fi sirbi, negara dalam keadaan aman, tidak dalam ancaman. Indahu qutu yaumi, dia hari itu punya makan. Faka'an nama khizat lahu dunya bihadafiriha, berarti dia sudah punya dunia dan seisinya. Karena polanya sama. Buat Presiden Amerika itu yang untuk mempertahankan nyawanya ya makan pokok dan minuman pokok, bukan jabatannya sebagai presiden atau punya uang triliunan. Orang paling kaya di Indonesia juga gitu, untuk mempertahankan hidupnya juga dengan makanan pokok. Dan itu orang miskin pun. Nah, kehidupan paling top itu apa? Ya kehidupan yang mempertahankan nyawa itu yang paling top, lainnya itu enggak. Karena mempertahankan nyawa ini super penting. Dan orang miskin bisa. Nah, saya berharap ilmu seperti inilah menjadikan dulu itu kuat ketika melawan Belanda. Kenapa kuat? Karena mereka gampang syukur. Barokahnya gampang syukur itu selesai dengan dirinya sendiri. Kalau bahasa intelektualnya itu, orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri bisa berpikir memanfaati pada orang. Dulu orang-orang miskin ketika era sahabat,
termasuk era para ulama yang mendidik para umatnya, itu selesai dengan dirinya sendiri. Nah sekarang banyak orang miskin juga termasuk orang kaya, bahkan belum selesai dengan dirinya. Wah itu angel, ngajak jihad angel, karena dengan dirinya saja belum selesai. Maka masyhur itu kan ketika perang Tabuk ada orang datang, kira-kira kalau Indonesia pakai beras 4 kilo, ya Rasulullah yang 2 kilo tak kasihkan keluarga kami supaya bisa makan, yang 2 kilo tak kasihkan jenengan untuk biaya perang. Perang Tabuk itu perang tersulit, disebut perang Dhatil Usra. Sekarang hitung saja, ini coba dihitung, mungkin yang bagian kasir tahu. Kalau 2 kilo kali 3.000, umat Islam pas itu sekitar hampir 3.000, itu sudah 6.000 kilo. 6.000 kilo itu artinya apa? Orang miskin ketika perang membiayai dirinya sendiri, itu satu. Kedua, dengan mental memberi, orang ini tidak tamak. Barokahnya tidak tamak, tidak nyalahkan yang kaya. Efek dari itu apa ketika perang Tabuk? Sumbangan dari Sayyidina Utsman yang jumlahnya besar sekali, yaitu diantaranya 1.000 dinar. 1 dinar kira-kira 4,25 gram, berarti sekitar 4.000 gram. Itu bisa diberikan alat perang. Sumbangan dari Abu Bakar juga bisa dipakai beli kuda untuk perang. Nah bayangkan kalau kebutuhan orang miskin ini untuk makan itu nggak mau urun. Wah saya miskin, nggak perlu urun, nah usaha miskin dipakai alasan terus. Maka jumlah 3.000 ini akan mengurangi anggaran untuk belanja peralatan perang, karena untuk konsumsi orang miskin. Dan gitu kadang mangane tanduk itu kan repot. Wes miskin mangane tanduk, nak antri mo kan ribet. Artinya apa? Perang ini tidak fokus karena ngurusi konsumsi untuk orang-orang miskin. Nah, dulu zaman Nabi orang miskin pun semuanya heroik. Mereka dibantu gak mau, inginnya bantu. Sampai dicibir sama orang munafik. Apa gunanya sedekah 2 kilo? Wong perang ini perang besar antar negara. Pas itu mau perang melawan Romawi. Sampai orang munafik bilang alladzina almizuna almuttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati. Walladzina la yajiduna illa juhdahum faskharuna minhu. Orang-orang munafik digambarkan Allah orang-orang yang mencibir sedekah kecil. Untuk perang besar kok sedekahnya hanya 2 kilo. Tapi yang mahal bukan 2 kilonya. Kalau ada 1 juta orang miskin menyumbang negara 20.000. Itu artinya apa? Kita punya rakyat yang inginnya hubungannya dengan negara memberi. Tapi coba kalau kita 2 juta rakyat yang inginnya dari negara mendapat. Pegawainya demo ya. Nah ini ajarannya Nabi yang luar biasa. Dulu Nabi itu bisa mendidik orang miskin pun bermental memberi. Nah barokahnya bermental mandiri ini mereka selesai dengan dirinya sendiri. Coba kalau mereka tidak bawa makanan sendiri ketika perang. Mungkin kuda yang untuk perang, terus mereka berpikir, bu ini saja disembelih supaya kita bisa makan. Ribet kan? Ngapain beli senjata yang mutakhir, makan saja nggak bisa. Tapi barokahnya mereka urun sendiri. Mereka selesai dengan dirinya sendiri. Ini hebatnya didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dulu Mbah Hashim dan kawan-kawan itu berhasil mendidik seperti itu. Santri yang miskin-miskin itu kalau ngaturi kiai duwene telo itu kayak no telo, duwene wi itu kayak no wi. Sehingga kiai sing wis mapan-mapan, misalnya kados kula wonten kan mun setengah mapan. Ya akhirnya yo iso mangan wi. Jebule wi ku yo enak. Santri yo seneng mergo kiai ini seneng pancen wis suwi mangan pizza misalnya. Ya tapi nak sing melarat terus aku melarat kiai tak kei wi mosok doyan. Wis melarat medhit di alasan kan ribet kan. Ini yang perlu dihilangkan. Medhit kok berargumentasi. Tapi yang mahal itu bukan winya, mental memberi. Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya. Tapi kalau tidak bermental memberi pasti tamak. Dan tamak itu mesti menghakimi orang lain. Maka dalam kitab Hikam diterangkan penyakit terberat itu tamak. Kenapa? Karena orang pikir itu tidak ada kata-kata kitab Hikam, bukan kata saya. Yang ada itu tamak. Misalnya gini, saya kenal PLT Bupati Kudus. Tidak pernah saya bilang beliau kikir. Tapi sekali saya pernah mengajukan proposal tidak kesampaian. Wah, beliau medit. Jadi saya menvonis medit itu sebetulnya ya karena punya keinginan tidak kesampaian. Coba kalau tidak, gue medit orang serap penting. Misalnya anak-anak muda sama orang-orang cantik di Jakarta, pernah nggak kamu bilang itu sombong enggak kan? Setelah kamu bilang, Mbak aku ingin kenalan Mbak sampeyan, terus dia agak mau, baru kamu bilang sombong karena keinginan kamu enggak. Nah, bayangkan kalau orang bermental tomak kayak apa bangsa ini?
Nah, sahabat itu dididik oleh Nabi, tomak itu selesai karena keinginan mereka memberi. Sehingga Indonesia bisa merdeka begini itu barokahnya didikan ulama. Semuanya ingin memberi. Dulu belum ada negara, tentara-tentara kemerdekaan kalau di kampung-kampung itu ya dibiayai donatur-donatur. Termasuk bahasa saya, buyut saya tuh. Itu berapa ton aja beras untuk pasukan Hizbullah, pasukan TNI. Di Aceh ada Dawud berih, ada yang baca berueh. Jadi baca aja kayak kira asap ada yang berih, ada berueh, saya juga gak tahu. Orang Aceh kalau baca berih, nyumbang berapa emas untuk kemerdekaan Indonesia. Yang Kesultanan Jogja Legowo. Jogja tidak lagi negara tapi diberikan bagian dari Indonesia dan seterusnya. Nah, jadi semua ini barokahnya didikan Rasulullah SAW yang diteruskan para ulamanya bahwa nomor satu didik masyarakat itu bermental memberi. Dengan bermental memberi apapun kecilnya ini selesai dengan dirinya sendiri. Itu kalau sampean nggak punya mental memberi nanti pulang dari Pemda, acara ini kabupaten berkata ini ribet gitu. Awas itu, bar ngaji langsung lali berarti sampai. Sudah kalau nggak urun ini sudah luar biasa, nggak urun untuk berkat itu sudah luar biasa. Jadi itu yang makanya Nabi itu Quran dimulai wa mimma razaqnahum apa? Yunfikun. Quran mengajarkan bermental memberi yunfikun. Nabi berkali-kali ngulang al yadul ulya khairum al yadis sufla. Dan memberi itu tidak harus nunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Alladzina yunfikuna fis sarra wadharra. Bukan fis sarra saja, ketika wadharra juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta. Dia uangnya miliaran, mungkin malah triliunan. Guyon sama saya, Gus saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana. Saya ini berarti hebat. Enggak, kata saya. Enggak ada masjid, agama tetap jalan kata. Karena di kampung-kampung sudah banyak masjid kata. Masih keren tukang becak kata. Kok bisa Gus? Sampai nyumbang masjid 1 miliar, itu masjid apa kata? Ya masjid-masjid besar. Nah itu paling dipakai kubah atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin ngutangi orang miskin itu kalau nggak utang hari itu nggak makan. Kan nggak mungkin tukang becak ke utang kada bank atau orang kaya raya kan kenal saja ndak. Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya utang Habibidin mesti mau beli Innova. Karena level orang elit jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova, seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin utangnya itu beras untuk nyawa. Artinya apa? Kalau saya diutangi Habibidin untuk beli Innova itu ganjarannya itu sekunder. Tapi kalau sesama orang miskin itu ganjarannya primer. Keren mana? Hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya. Satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra. Dia baru sadar, ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya, lebih hebat tapi tidak usah ditiru kata saya. Cuma dia menjadi tidak sombong sekian miliar yang disumbangkan ke masjid karena dia menjadi tahu ternyata itu tidak banget. Nah kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid perintis di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera bukan pokok. Nah saya ini cerita ya jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua dengan dirinya sendiri. Jadi maksud saya Islam nggak apa-apa tanpa masjid itu masjid yang sudah sifatnya selera. Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua. Yang dikatakan masjid pokok kan yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuci bisa. Tapi kalau sudah selera ya pondasinya harus begini, lampunya harus dari kristal, terus kubahnya itu sudah selera. Nah rata-rata sumbangan yang miliatan itu kan sudah ke selera. Sementara orang miskin utang-utangan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa coba? Nyawa. Artinya para orang miskin jangan kecil hati, wah saya sedekah hanya 2 kilo, tapi 2 kilo nyawa. Dan itu pahalanya luar. Nah ini ilmu asal. Nah kiai itu berhasil seperti itu sehingga orang-orang miskin dulu tuh ngurmat tentara itu yang nganggo nganggo telo, bahkan ada yang pakai apa itu Pak Hartopo itu pisang itu, arasnya pisang itu, gronggolnya pisang sudah dipakai saja Pak tentara. Tentara di mana-mana bisa makan. Coba kalau yang ngamal yang kaya itu tidak cukup. Tapi barokahnya yang miskin juga ikut ngamal itu cukup karena yang miskin itu mayoritas. Jadi didukung kaum miskin pasti menang lah kan kira-kira gitu. Karena di mana-mana orang miskin itu banyak. Menemukan orang kaya itu nyari data. Kalau menemukan orang miskin seketemunya pasti ketemu. Dan orang miskin ini dididik ulama untuk berkontribusi.
Sehingga banyak tentara yang ketika dicari Belanda pura-pura jadi petani. Ini juga yang menyelamatkan orang miskin. Nah, ulama dulu itu orang paling sukses mensuasanakan seperti itu. Nah, itu yang diceritakan di perang Tabuk. Mimpa di maka tayazihu qulubu fariqin min. Jadi perang Tabuk itu perang di antara yang paling diceritakan Allah berkali-kali apa? Ya Rasulullah, tadi malam saya memburu dan ini dapat 2 sok, ya kira-kira berapa kilo lah. Yang separuh untuk keluarga kami, yang separuh saya sumbangkan ke jenengan. Lu coba perang antar negara hanya menyumbang 2 kilo beras, bayangkan. Tapi nilainya bukan 2 kilo. Kalau 2 juta rakyat Indonesia nyumbang 2 beras, artinya hubungannya dengan negara hubungan ingin memberi. Dan barokahnya hubungan ingin memberi, ora pati kecangkeman tomak, ora pati kakean menuntut. Ini yang mahal itu yang gak ternilai itu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi. Nah, Indonesia dulu kira-kira seperti itu prakemer. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani asyara assalam. Ya, kita tahu secara i'rab kalau sani pakai i'rab isim mangkus, tapi untuk asyara tetap mabni nasab, mabni fathah maksudnya. Jadi semua ulama ngendikan adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara tetap berstatus mabni apa? Fathah. Sehingga di Quran inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Terus di surat Mudassir alaiha tis'ata asyar. Padahal itu jadi mubtada muakhir. Berarti alaiha itu tetap ngatasin roko tis'ata asyara utawi 19. Tetap bacanya bukan tis'atu asyarin tapi tis'ata asyara. Jadi kita tahu secara hukum nahwu adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni apa? Fathah. Cuma khusus sani asyar yang saninya ini berstatus mangkus karena ada yaknya itu. Wasani asyar assalam wa aqalluhu assalamu alaikum wal asoh jawazu salamun alaikum. Qultu al asoh al mansus la yujzi'u. Jadi ulama itu ya lucu. Yang satu bilang al asoh boleh salamun alaikum tanpa al. Tapi kata Imam Nawawi al asoh harus assalamualaikum. Sama-sama diklaim sebagai kaul paling apa? Asoh. Karena seperti kita tahu dalam bab fikih perkhilafan ulama itu rahmat. Ya, saya ulang lagi, perkhilafan ulama itu rahmat. Contohnya ya ini, saya ulang lagi ya. Nomor 11 itu. Wasani asyar iku assalamu. Ya, terus di sini disebut wa aqalluhu iku assalamu alaikum pakai al, assalamu alaikum. Wal asohu te kaul sing asoh iku jawazu salamun alaikum olahe nglafatno mu salamun alaikum. Terus kultu Dewi Imam Nawawi al asoh al mansus la yujzi'uhu wallahu a'lam. Jadi menurut Imam Rafi'i boleh salamun alaikum tidak pakai apa? Al. Itu juga diklaim sebagai al asoh. Tapi menurut Imam Nawawi yang al asoh harus assalamu alaikum, tidak boleh salamun alaikum. Terus wallahu a'lam wa annahu la tajibu niyatul khuruji. Jadi ketika Anda salam tidak harus niat keluar dari apa? Salat. Dengan kamu salam berarti otomatis keluar dari apa? Salat. Nah, ini menjadi problem menurut pemikiran banyak ulama karena ketika masuk salat harus niat masuk salat. Karena ketika kita takbir kan bisa takbir demo. Ya kan? Kan macam-macam kan? Makanya untuk membedakan itu kan niat. Memang ini kata ulama, bukan kata saya. Sekedar melafadzkan takbir ini kan demo ya takbir. Kamu kagum sesuatu juga takbir. Orang Indonesia itu kadang orang nggak sholat pun bilang subhanallah, memang sudah jadi bahasa nasional. Kalau kaget tuh bilang, saya punya kenalan Cina itu kalau punya uang ya mohon alhamdulillah. Tak tanya kok bilang alhamdulillah. Orang-orang Islam tuh kalau seneng bilang alhamdulillah. Yang ribet itu kubu sebelah. Kalau orang NU mau layasol itu mana tanya, Gus itu doa orang makan. Kok bisa? Biasanya orang NU kalau makanan sudah keluar mau layasol, ribet. Aduh repot itu. Jadi kadang-kadang wiridan itu sudah jadi bahasa nasional. Jadi Cina orang nggak sholat tuh kalau punya uang ya bilang alhamdulillah. Kadang orang yang nggak sholat tuh tanya, datang ke saya insya Allah. Ya ribet. Makanya ulama itu berdebat. Lafaz-lafaz seperti ini itu apakah wiridan apa adat? Nah, untuk membedakan adat dan yang lain maka dibutuhkan niat. Makanya Allahu Akbar harus niat untuk masuk sholat.
Nah normalnya salam juga harus niat keluar sholat, biar karena masuknya niat ya keluarnya harus niat. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain enggak lah, kalau selesai tidak perlu niat. Tapi tadi sebetulnya ada problem, jangan-jangan salam ini salam adat. Kebetulan ada temannya masuk terus bilang assalamualaikum, nanti temannya jawab waalaikumsalam. Itu ada kisah nyata. Ini memang naif betul ini. Ada orang alim sholat. Nah, ketika ada yang mau lewat itu kan dihadangi begini ya. Jadi dihadang gini ya, itu Hibidin. Yang lewat tuh karena saking nggak pernah yang ngaji malah tidak salaman. Kagetnya kan main itu. Ada orang sholat, ada orang mau lewat. Kan kesunatannya dihadang begini. Sisi ini santai saja malah ngajak salam. Terus ribet ngadepi orang nggak tahu itu ribet. Ya tambah bingung kan. Diliwati saja bingung, apalagi sekarang diajak salaman. Kan memang nggak sambung, kulturnya itu nggak sambung. Nah, itu kalau bilang assalamualaikum terus pikir kamu waalaikumsalam. Ya ribet, memang ngadepi orang nggak tahu itu ya ribet. Makanya ya agama ini, ngelola agama ini mau. Nah barokahnya ngaji fikih itu beginilah, saya sering cerita. Misalnya kita hafal fikih. Takbir itu wajib, rukun. Tapi bentuk ngangkat tangan itu sunnah. Itu barokahnya Masya Allah. Andai kan kita menentukan kefiahnya, mungkin kita sok suci. Itu pernah ada peneliti cerita ke saya, Gus saya ini orang NU itu pusing. Kenapa? Takbirnya beda-beda. Itu takbir berkali-kali. Jadi orang was-was cobalah, bertobatlah itu. Jangan sampai jadi mazhab baru. Kalau yang was-was orang bodoh gak masalah. Coba kalau dia orang alim alama. Nanti muridnya juga niru, oh ternyata takbir yang saya itu 3 kali itu. Oh ternyata takbir yang saya itu 7 kali. Itu kalau dia jadi imam, kalau dia jadi makmum nyampai ini pinggir, sampai pinggirnya takut karena bulan balen ini. Ada yang kayak orang nggak punya uang, Allahu Akbar tangannya diangkat separuh saja enggak. Itu kan, tapi itu enggak ngefek di Indonesia karena dari awal kiai-kiainya ngajarin ngangkat tangan itu nah caranya juga agak ditentukan. Tukan, terserah kamu. Begitu juga mau sisihkan tangan itu juga sunat. Sehingga kalau ke Turki atau kemana-mana itu ada yang kayak orang baris, ya kan? Habis takbir ya sudah. Ada yang sendakap, sendakapnya beda-beda. Ada yang nutupi iga yang hilang katanya, sampai begini. Ada yang santai begini. Oh, semuanya nggak jelas. Sehingga itu kalau di militer ini ada Pak Dandim itu juga bingung ini nggak protap ini kan. Tapi kalau di fikih itu memang kalau sekali nggak diwajibkan terserah masing-masing. Ada yang kayak orang baris, ada yang sendakep begini katanya apa nutupi iganya yang hilang. Wadah yang sambil rasa-rasa macam-macam. Tapi barokahnya ilmu fikih itu diputuskan memang dari awal tidak wajib. Yang wajib itu takbirnya. Maka duduk juga begitu. Meskipun kita sepakat duduk tahiyat ula namanya iftiros, duduk tahiyat akhir namanya tawarruk, itu harus kita vonis, kita hukumi sunnah. Cara seperti itu sunnah. Wa ayyu qu'udin qa'ada sohat sholatu, seperti kemarin di Minhajul Thalibin. Dengan duduk gaya apa saja, sholatnya tetap. Jika kalau kita di Arab, misalnya pas haji, orang Arab itu memang ya agak kacau. Orang Indonesia itu kalau sholat duduk, itu kan memang benar-benar sakit. Sakit sudah agak mau mati itu benar-benar sholat baru duduk. Orang Arab itu enggak. Sholat duduk pakai kursi, soft itu enggak ada orangnya, ada kosong, itu jalan kaki, kursinya di bawah. Wong bawa kursi kuat kok sholat duduk. Kalau orang Jawa kan, saya juga iskal, orangnya kalau bawa kursi kuat pindah-pindah tapi kok sholatnya. Kalau orang Jawa agak kebayang, kalau sholat duduk emang bener-bener sakit. Terus saya pernah ditanya lagi sama orang, Gus di Mekah itu kok banyak orang bawa HP, terus kalau ditelepon diangkat soli, itu mazhab apa? Mazhab geblek. Tapi ini kan orang Arab, kan seakan-akan terus mewakili internasional kan, karena pusat banyak tuh. Ditelepon digoleki telepone wong saya wakeh golek ini terus kangelan ya. Warang ketemu soli pateni. Nah, kita kan diajarin di GG Indonesia kalau itu membatalkan apa? Jadi ribet. Nah, barokahnya kitab-kitab seperti ini, meskipun kita di Indonesia itu mengikuti panduan yang diarahkan atau yang
dibakukan oleh ulama-ulama. Nah Indonesia itu makanya berkah. Saya sering ketemu ulama Mekah itu kalau muji haji Indonesia luar biasa. Bukan sekedar sopannya. Memang cara hajinya itu nyari kaul yang disepakati itu sah. Karena memang dilatih KBIH, dilatih Kemenak, masih dilatih kiai setempat. Meskipun niatnya ya kadang tidak baik. Saya pernah tak tanya, kenapa kamu latihan haji sebegitu? Kalau sholat kok enggak? Sholat gak sah, gak apa-apa, Gus gak bayar, ini kaji. Ternyata dia itu sholat bendino atau kursus biar kulon. Bareng apa kaji udah takut terang, tak takut. Sholat kira tahu takut, nak kaji kok takut. Nak sholat rasa gak iman, Gus gak bayar, ini kaji itu. Coba, sebenarnya kayak kurang ajar kata saya. Jadi ternyata sekarang terkuat. Kenapa orang-orang awam tuh kalau kaji kok semangat belajar? Semangatnya sama dengan sholat apa di bawah haji jauh sholat itu? Berpuluh-puluh tahun sholat itu dengan gaya yang nggak ada perkembangan. Tapi haji pisan langsung keren. Ternyata karena bayar ya. Apa perlu ditiru? Sholat harus bayar supaya ini supaya. Ya itu alasannya itu. Haji rasa berat Gus, apa? Bayar Gus. Nak sholat rasa kok bayar wae maksudnya. Padahal kalau kita ngikuti as-sholat imaduddin, sholat dengan haji itu afdal mana? Afdal sholat, harusnya lebih serius belajar sholat ketimbang belajar haji. Tapi setahu saya nggak ada kan KBIS gitu. Kelompok bimbingan ibadah sholat. Jadi ini kritikan saya, semoga didengar ya. Coba lah. Padahal Rian Raden Asnawi di Karang pesolatan supaya orang tuh sholatnya benar, ya sholatnya benar. Ya jadi ngaji fikih seperti ini setidaknya Anda menjadi tidak mudah mengadili orang lain. Bahwa sholat itu yang takbir tok yang wajib. Misalnya baca ya Fatihah tok, sehingga kalau ada imam lupa baca surat ya gak apa-apa, memang dari tidak wajib. Jadi pemilahan wajib dan tidak ini penting supaya tidak menghakimi pada yang lain. Jangan sampai perilaku kesolehan itu menjadi bentuk yang mengadili, nggak boleh. Itu Pak Kapolres, kalau di ilmu fikih itu ada ulama penjaga ilmu itu ekstrim-ekstrim. Dulu ada sahabatnya Nabi namanya Jabir bin Abdullah, ini ada di kitab Bukhari, di kitab Sholat. Ya maksudnya al-ilmu tentang sholat. Itu semua yang di masjid itu sudah pakai jubah, kayak gamis. Kalau orang Indonesia mungkin ya pakai hem, pakai baju batik, pakai. Itu dia datang malah gamisnya dicopot. Gamisnya dicopot, imamannya dicopot, terus tinggal pakai satu sarung. Terus dicancang di sini, akidan benatorofaihi ala atik. Ini kayak cerita-cerita di perang pahlawan itu. Hanya dengan pakai sarung satu dikalungkan. Terus ada orang-orang tabiin bilang gini, ungzuru ila ashabi Rasulillah, ini sahabatnya Nabi kok sholat dengan cara seperti itu, enggak islami banget, enggak keren banget lah. Terus kata Jabir bin Abdullah, saya sengaja melakukan ini supaya kamu tahu bahwa batas aurat yang dimaksud Nabi seperti ini. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi izarin wahid akidan baina tarafaihi ala atiki. Saya pernah melihat Nabi sholat seperti saya ini. Tapi barokahnya itu akhirnya diketahui kalau batas auratul rojul hanya mabena surah war rubah. Andai kan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, orang akan ngira bahwa syaratnya sholat itu harus pakai jubah, syaratnya sholat harus pakai hem. Akhirnya orang-orang yang kebetulan tidak pakai jubah, tidak pakai hem bingung. Misalnya dia katoan seperapat, pakai kaos, neng tengah hutan, rasa sholat, ngaku ranggo jubah, ribet kan? Artinya apa? Ilmu ini harus dijaga konstitusinya, barokahnya perilaku Jabir ini, orang tahu batas jadi yang lainnya itu mukamilah atau kesunatan. Nabi juga seperti itu. Semua sahabat itu tawaf itu musyatan, berjalan. Tapi Nabi sebagai tokoh dan pas itu sehat. Saya ulang lagi, pas itu sehat. Ini hampir semua ulama bilang pas itu Nabi sehat. Nabi malah naik unta. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Masbu, Nabi naik unta itu lebih afdol ketimbang yang jalan. Padahal trennya di Qadrid tak. Karena apa kata Imam Nawawi? Itu menjadi konstitusi ilmu bahwa syarat sahnya tawaf tidak harus jalan. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan, maka dikira di antara syarat sahnya tawaf harus jalan. Maka kita kebingungan ketika pakai kursi roda karena tidak punya rujukan hukum.
Itu barokahnya Nabi pakai berkendara, orang menjadi tahu oh itu berjalan itu tidak menjadi syarat sah. Berkendara juga boleh. Ya ada juga sahabat yang sengaja omong-omongan, maksudnya tawaf kan kudune meneng wiridan, tapi ada aja omongan untuk menunjukkan kalau ngomong itu tidak membatalkan tawaf. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi ilmu. Makanya nyuwun sewu kayak kita ini yang anaknya tokoh, apalagi ini di sini ada Gus Albab, termasuk ada saya, yang anak-anaknya tokoh itu memang sudah harus mulai biasa lah. Karena dulu kalau soleh kebanget, itu yang ngel-ngel orang. Abu Bakar, saya tak cerita Abu Bakar itu soleh banget. Saking solehnya itu, ini gak akan ada yang niru, saya yakin. Beliau itu hari pertama diangkat khalifah, hari berikutnya masih dagang di pasar. Singkat cerita ditegur, supaya tidak usah dagang dicukupi negara. Beliau setuju dapat gaji. Setelah mau meninggal, semua gajinya itu disuruh ganti uang pribadi karena beliau merasa tidak nyaman. Mau mengkhidmati negara kok minta uang, ganti soal uang pribadi diganti. Nah, itu ya tentu tidak wajib, pejabat juga agak minat niru. Nah tapi lucunya apa? Sayyidina Umar ketika Abu Bakar sudah meninggal itu kritiknya lucu. Kamu itu solehnya berlebihan. Taman badak, sing repot sing genti. Nak soleh kok aja nemen-nemen. Mesti nak soleh ya dikira-kira lah, aja nemen-nemen. Sakake sing genteni repot. Makanya saya sering jagungan sama putra-putra Mbah Mun itu keluarnya gitu. Abai wis alim, ganteng, ngaruhe gede, diterima semua pihak, repot sing gede iku. Mulane kula husnudzon nek ana kiai kok pas-pasan iku mesti wis dianggap strategi lah dengan cara seperti itu. Loh iya loh, kalau misalnya kita hanya Kapolres itu anak kita kan bisa Kapolda. Tapi kalau kita sudah Kapolri itu anaknya juga jadi Kapolda belum kayak bapaknya kan. Jadi Kapolres belum kayak. Jadi kalau bapaknya hanya Kapolres kan anaknya masih gampang lah nanti Kapolda sudah ngelangkai kan. Jadi kadang-kadang itu artinya ulama dulu itu hebat cara. Makanya kamu jangan kaya-kaya banget, jangan sukses-sukses banget. Kasihan anak kamu nanti ini. Kasihan. Makanya saya sebenarnya jadi kiai itu yang ingin bener-bener banget, tapi sakit santriku lah kira-kira. Ini bukan justifikasi, tapi ini cerita saja. Cerita. Di antara makalahnya Sayyidina Umar yang terkenal itu komentar Abu Bakar itu at-abta man ba'dak. At-abta ngel-ngel no siro man ing wong ba'daka sausti siro. Kowe iku terlalu bener sing repot aku itu penggantimu. Enggak aku maksa soleh tetep ora koyo Abu Bakar. Maksa soleh nek ora nak soleh kira-kira lah aja nemen-nemen gitu. Penggantinya itu. Ini cerita ya, jadi saya mohon. Nah, barokahnya itu juga kesolehan yang massal itu diakui oleh ulama. Termasuk begini misalnya nyuwun sewu, Nabi itu menyebut kesolehan itu ya termasuk wa fi buti ahadikum sodako, kowe ngeloni bojomu ya sodako. Ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Jawab Nabi enteng. Ali salawatu aha fi haramin akana alaihi wisrun, kalau dia begitu dalam selain istrinya kan dosa. Ya berarti kalau sama istrinya ibadah, tidur ya ibadah, kumpul istri ibadah, bercengkrama sama keluarga ibadah. Akhirnya ulama bikin satu hukum yang luar biasa. Di antara hukum yang di kitab usul fikih itu begini. Mubah itu udah ada. Itsmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadzaf wal ghibah. Sehingga kita ulama misalnya melihat orang kampung sekatokan seperapat ning omah ngomel mbek bojone, mbok ngomel mbek anake, ini luar biasa karena tidak di diskotik, tidak di tempat-tempat yang seperti itu. Ana wong ning omah nglamun rokokan wis delok tikus liwat misal. Lumayan ra delok gambar porno. Itu ada ulama yang berpikir itu karena tidak ada sesuatu yang mubah kamu lakukan kecuali saat itu Anda meninggalkan kehara. Makanya kata ulama mubah itu tidak ada karena saat melakukan mubah artinya Anda tarkul haram. Wa tarkul haram wajib, berarti fal mubah wajib. Sehingga ulama misalnya sampean turu mulai barisan nanti subuh, hadza taraka zina wa taraka sariqah wa taraka kadza wa kadza. Semoga malaikat pakai usul fikih itu. Nah, kalau malaikat pakai usul fikih itu kamu tidur habis isya sampai subuh, hadza tarakal ma'asi katsira.
Nah, yang ribet kalau malaikatnya bagian khusyuk. Hadza tarokat tahajud wa tarokal witro. Nah, kita semoga malaikatnya yang percaya pendapat tadi. Jadi ada dua pandangan, ada ulama mengatakan mubah itu tidak ada, karena tidak ada orang yang sedang melakukan mubah itu pasti meninggalkan keharam. Makanya ini sirinya kenapa dulu kiai-kiai top itu sering jagungan. Orang tahu semua lah, Mbah Zubair sering jagungan, dulu Mbah Tur ya sering jagungan di depan Masjid Menoro. Karena ingin mensuasanakan bahwa untuk menikmati hidup itu tidak harus dengan keharam. Jagungan mbek konco ya seneng, gejul-gejulkan mbek konco ya seneng. Ini anggap saja perlawanan terhadap supaya tidak nikmati maksiat. Wa quddu hadzal al-istidzad bil mubahat kata Imam Ghazali. Inti beragama ini adalah nikmati sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu. Coba ketika orang lain bisa nikmat kalau harus ke tempat-tempat maksiat. Kamu cukup nikmat ketemu konco gejol-gejolkan zaman mondok padha melarate. Terus diterusno saiki yo jek melarat atau cocokan melarat itu kan keren no? Keren. Sisi tok diusir mertuane, tok diusir IP-ne terus cocokan. Ndak kowe piye Kang gak apa-apa sabar kabeh kodok-kodar wae Kang. Oh itu ibadah yang luar biasa. Mergo ridho sama kodok. Kodar dia tidak perlu cari nyuwun sewu hiburan yang maksiat. Nah, saya berharap ulama-ulama Indonesia itu mengikuti jejak ulama dulu. Ulama dulu itu kalau ibadah itu ya seperti itu. Jadi jangan hanya melihat ini semalaman kok tidur, tidak witir, tidak tahajud. Oke, dia memang nggak afdol, nggak sempurna lah, macam kiai pas-pasan naik kan. Tapi ya jangan lihat tarokal witro wa tarokat tahajud, tapi kamu juga harus lihat tarokal dahab ila niklaba, tarokat dahab ila mahalil mak. Siapa yo sekali-kali muji orang susahnya apa sih? Suudzon itu dikurangi lah, sekali-kali muji orang lah. Jadi kalau ada orang tidur hadza tarokal maas, alhamdulillah. Meskipun ya rada damu-amu sidik tarokal maasi wa tarokat toat. Ya sudah enggak apa-apa lah tapi. Nah di sini terus kualitas. Nah, dengan cara itu Anda bisa membaca Quran secara fasih wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Loh, kenapa sekedar tidur kok dianggap wa min ayati? Di mana-mana ayat itu kan hal-hal yang luar. Ini tentang tidur saja kok dianggap ayat. Itu bisa dimaknai keren kalau Anda pakai kaidah usul fikih, yaitu dengan tidur berarti Anda meninggalkan sekian maksiat. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Nah, saya berharap konstitusi seperti ini jalan terus. Ya saya baca ya sampai salam selesai. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi marroten yaminan wasimalan. Multafitan fil ula hatta yura khadduhul aiman. Tapi itu hanya akmal ya. Jadi ukuran paling sempurna kalau salam itu melengak ke kanan sampai dengan pengandaian ini bisa dilihat dari belakang. Tapi tetap saja itu ukuran apa? Akmal, tidak menjadi syarat. Jadi ya sampai melengak gini sampai kira-kira terlihat dari apa? Belakang. Tapi ukuran itu tetap akmal hatta yura khadduhul aiman. Wa fisaniyah saat terusnya alisar terus nawian assalam alaman an yamini wa yasari minal malaikati. Dia meniatkan salam itu kepada orang-orang di sisi kanannya mulai malaikat dan manusia dan jin. Wayan wil imamu assalama alal muqtadin wahum arrodda aleh wahum yanwauna napa arrodda aleh. Jadi wahum yanwuna arrodda aleh. Jadi imam niat salam untuk makmum, makmum niat membalas salamnya apa? Imam. Tapi itu saya ulang lagi hanya akmal. Terus asal isya asar tartibul arkan kama dzakarna. Jadi pentingnya, jadi jangan kira terus ngaji kalau wasunanuhu wa akmaluhu tidak penting, itu penting sekali. Barokahnya status akmal dan sunnah ini kita tidak mudah menvonis orang lain karena kita tahu ibadah itu hanya berstatus sunnah. Coba kalau nggak ada ketentuan itu, kita akan mudah menyalahkan orang. Salam kok orang melengak belas itu sholatnya sah atau orang? Padahal dari awal melengak itu statusnya hanya sunnah. Kemudian untuk penutup supaya ini clear ya, saya pernah baca di Syarah Bukhari yaitu Fathul Bari. Nabi itu kalau setelah salam itu mubilan biwajihi alal hadirin. Jadi Nabi langsung menghadap ke timur. Andikan Indonesia menghadap langsung ke timur. Tapi uniknya para syurahul Bukhari itu menganggap itu tidak satu sunnah yang
tidak jadi satu sunnah yang permanen. Tapi kata para syurahul hadis, siapapun boleh melakukan gerakan yang bisa memaklumatkan kalau sholat itu selesai. Saya ulang lagi ya, jadi Nabi menghadap ke timur, kalau di konteks Indonesia, itu sebagai bentuk maklumat, ini loh sholat saya sudah. Karena takutnya apa? Orang yang dari jarak 2 kilo, 3 kilo ingin makmum sama Nabi, andai kan Nabi tidak menghadap ke timur, tetap posisi seperti sholat menghadap ke kiblat, maka orang dari luar mengira Nabi fi sholatin. Ya, Nabi masih dalam. Bahayanya apa? Kalau orang ini langsung takbir, usolli fardhu zuhri, misalnya makmuman, ternyata Nabi sudah sholat. Berarti sholatnya nggak sah. Kenapa? Irtibatus sholat atau robtus sholat biman huwa laisa fi sholatin. Dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak, dan itu bahaya sekali. Masa kamu sholat makmum sama orang yang sudah tidak? Nah, semenjak itu terus ada aturannya ulama, siapapun yang jadi imam harus memaklumatkan diri dengan cara apa saja supaya menunjukkan kalau sholat itu selesai. Makanya adat kiai-kiai kita tetap menghadap kiblat tapi namanya astagfirullahaladzim. Itu sebetulnya memaklumatkan. Loh, nak niat banter nyentuh pangeran usah istighfar gianre gak sopan blas astagfirullahaladzim. Itu sebetulnya itu memang maklumatkan iki lho jong salatku wis bar. Nabi ape makmum masbuk sing ijek salat atau cuma makmum aku gitu. Ada yang separuh-separuh ya, tidak madhep wetan, madhep kulon, madhep ngalor. Itu ya sedengan gitu, maksudnya sedengan. Karena memang kata Surahul Bukhari gitu itu apa? Imam punya gerakan yang menunjukkan kalau sholatnya itu selesai supaya nggak dikira fi sholatin, kemudian ada yang mak. Saya ini kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini, dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi. Itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat akidan torofai izarihi ala atikihi. Sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat di depan umum. Ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam, orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa. Karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngendikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah. Dan beliau yusolli akidan izarohu ala adiki. Jadi Nabi ya pernah sholat, namun dicancuknya. Barokah itu sampai tidak ngeritik sholat satpam sing lagi seragam satpam, sholat itu pegawai SPBU sing lagi ragam pegawai nopo SPBU. Sing penting semuanya nutupi nopo. Kabeh itu barokah Bukhari. Dan kenapa kita tahu Bukhari itu? Karena konsensus. Di Rauhah Solo ada Bukhari, Habaib kalau Rejab ada Rauhah Bukhari. Dan beliau begitu bangganya Habib Abdul Qadir ketika putranya Habib Abdullah ngaji Al-Kutubus Sittah. Dan beliau mengharuskan putra-putranya hafal Tirmidzi, hafal Al-Kutubus Sittah. Saya senang sekali karena setiap saya sinau hadis, terus ingat, hadal kitab Mu'tamadul Habaib, Mu'tamadus Sadat, Mu'tamadul Alawiyin. Sehingga kita terus pede. Sing dadi kiai Jawa terus pede pakaian ngene ya sah anggap ae koyo Jabir. Gampang. Tapi kalau kita tidak punya konsensus, tidak ahlul ilm, terus nganggap yang paling sah seperti ini, ya repot. Kayak saya tuh pernah Jumatan, ini kisah nyata. Ada yang sholatnya tuh miring banget. Terus dia karena kebetulan ahli falak, Gus saya sama orang-orang yang menghadap kulon lurus juga cocok. Mergo cara falak ku rondok ngalor, atau rondok ngidul, soalnya. Nah, Mbah longgar, Habibur Rahman ki longgar, rata-rata do longgar alhamdulillah. Terus tak tanya, kenapa begitu? Karena secara teori Gus, kalau rondok ngulon pas itu Afrika di orang Mekah. Nah terus berarti sak masjid mau yang bener kontok. Iya Gus, bener. Berarti tadi satu masjid yang benar Anda tok, iya yang bener sana. Ya podoe gak sah, syarat sahnya Jumatan harus jamaah. Sementara yang sah kamu tok. Terus iya Gus, jebule aku goblok, ya goblok tenan maksudnya bukan goblok. Dia baru sadar kalau dia sah sendiri kan berarti enggak sah karena syaratnya Jumat itu harus jamaah. Artinya kalau kamu ingin semuanya sah, ya sahkan semua. Jangan egois nuruti mazhab Anda. Sama barokah Rasulullah SAW, orang yang sudah melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti muslim. Barokah itu kita merasa mayoritas.
Meskipun tadi Islami KTP tetap dia muslim. Meskipun kita perbarui terus, kita perbaiki terus. Karena barokah dihukumi muslim, kita merasa mayoritas. Dan kalau mayoritas itu keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi berharap saya tidak diberi mukjizat tongkat kayak Nabi Musa. Itu kata Ibnu Hajar al Asqalani. Andaikan mukjizatnya Nabi itu tongkat, itu hanya yusyahadu bil absor, hanya bisa disaksikan mata yang melihat. Itu pun disaksikan orang di eranya yang menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa. Kalau mukjizatul Quran itu dijaga oleh Rasulullah ila yaumil qiyamah. Barokah Quran wong sing tau nakal, tau apa iso tobat karena Allah selalu ngendikan wa anibu ila rabbikum, ayo kembali, ayo kembali. Barokah Quran sing sugih sedekah anfiku, sing melarat sedekah sabar. Sing hasud ngempet hasude tok ning mun ibadah. Sing tukang maksiat ngempet tok ra sido maksiat kuwi ibadah. Mulane dawuh Kanjeng Nabi wong sing kepengin maksiat, orang yang ingin maksiat kemudian tidak jadi maksiat itu wis ganjaran. Mulane sering mawon mboten sida. Jadi barokah sampean kepengin maksiat, iku nak ra sida malah ganjaran. Makanya ada 7 wali di antara yang disebut Nabi itu wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Tapi itu wali yang paling riskan gitu. Jadi di antara orang yang jadi wali itu lelaki diajak perempuan cantik, kemudian dia bilang ini akhafu. Itu tidak usah dicoba itu karena rawan kecelakaan. Tapi itu pun ya jadi wali. Makanya Abu Yazid Al-Bustami itu pernah merasa wali paling top. Kemudian dia ingin pesaing, kompetitor. Dan tanya, ya Allah yang kompetitor setingkat saya itu siapa? Dijawab sama Allah yang tidur itu. Kenapa itu kan tidur saat tahajud? Ya karena kalau orang bangun terjaga itu bertarung dengan nafsunya. Sidora, dangdut, topora, ribet. Nak turu wes. Berarti status orang tidur itu tarokal ma'asiyah kullaha. Bukan sekedar tarokal ba'dul ma'asi, tapi tarokal ma'asiyah kullaha. Makanya Imam Ghazali ya punya ajar riwayat. Nanti di akhir zaman, afdalu ibadati umat itu an-naum. Nah ini kayak Jawa, ini cerita yang ringan dengan saya. Tapi yang penting itu ilmu. Di sini saya sebut beberapa kitab yang disebut Habib Abdul Qadir Ar-Risalah, Al-Mustasfa. Al-Mustasfa itu usul fikih. Terus Al-Kutubus Sittah karuan. Terus kitabnya Imam Syafi'i. Itu kitab-kitab yang saya yakin siapapun pembacanya pasti menjadi al-musnid al-muhaddis. Karena di situ ada logika yang dibangun, bukan sekedar riwayat tapi logika yang dibangun. Rasulullah itu kalau nerangkan orang itu gampang, mulai yang guyon sampai yang serius itu gampang. Masyhur itu Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah dan kalau ketemu Halah adiknya Khadijah itu dihormati. Sayyidah Aisyah cemburu. Itu ketika Sayyidah Aisyah cemburu akhirnya menyebut Khadijah itu ajus, ya namanya orang cemburu. Ajus itu perempuan tua. Engkau kenang terus padahal sudah diganti saya yang lebih muda. Gantian Sayyidah Fatimah yang mangkel karena ibunya dikomentarin apa? Ajus. Terus Sayyidah Fatimah tanya, ya Rasulullah dengan cara apa saya menghentikannya Aisyah? Kata Rasulullah ya gampang, bilang saja sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat duda. Ibuku itu janda dapat joko. Karena Khadijah zaman dapat Nabi itu sudah duda, dapat Nabi itu masih joko. Aisyah perawan dapat duda. Semenjak itu sudah Aisyah tidak pernah ngomong lagi. Sayyidah Aisyah tidak pernah ngomong lagi. Nabi itu gampang sekali. Pernah ngendikan tidak ada penyakit menular. Ada aja orang iseng. Unta yang tidak gudikan, yang tidak kudisan itu dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisan. Orang ini senang. Ya Rasulullah teori yang tidak ada penyakit menular ternyata ini menular. Nabi enteng aja jawabannya. Faman a'dal awwala. Lalu yang penyakitan pertama tertular siapa? Iya, yang pertama itu asli ya, masukku sing asli. Jadi Nabi itu menyelesaikannya itu bil ilmi. Ya saya ulang lagi semuanya diselesaikan apa? Makanya saya senang sekali saya pondok Darul Hadis ketika ini Habib Soleh Al-Atos itu dulu termasuk tipe anak angkat sama Mbah Mun. Itu dekat sekali terus beliau supaya barokah dipondokkan di Darul Hadis zaman itu pengasuhnya sudah Habib Rahman, Habib Soleh Al-Idrus. Saya yang mewakili ketika Boyong yang mamitkan juga saya, ketika mondok di Sayyid Umar Hafid yang disuruh surat sebagai bapaknya juga saya. Terus, alhamdulillah sekarang barokah jadi kiai top di Tegal. Ya, baru di Tegal dan sekitarnya tidak tahu saya juga. Yang jelas itu di Islam itu gampang. Kalau kamu terkenal niati syiar. Karena Islam itu butuh syiar. Kalau kamu tidak terkenal niati fumul. Fumul itu ab'adu minar riya.
Jangan-jangan Anda lebih wali ketimbang saya karena tidak terkenal. Tapi bisa saja wali saya karena saya bisa menterkenalkan ilmunya Allah dan Rasul. Ya nanti diuji di akhirat siapa yang lebih wali. Tapi yang jelas Islam itu gampang itu. Orang bisa jadi wali lewat apa saja. Karena kebaikan yang ditawarkan Islam itu semua kebaikan. Sama tak cerita nih, orang sowan Rasulullah itu kan luar biasa. Kayak apa? Hebatnya orang melihat wajahnya Rasulullah, marro'a wajah kayak saat. Tapi ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Itu tidak sowan Rasulullah. Karena ibunya tuh manjanya minta ampun. Kemana-mana minta digendong. Semua tetangganya sudah sowan Rasulullah, kecuali dia. Tapi dia tidak sowan Rasulullah berdasar roh yang ditanamkan Rasulullah, yaitu birrul walidain. Dan itu ya jadi wali. Makanya ketika Habib Soleh bilang, jenengan diatur Habib Rahman, Habib saya tidak ketemu fisik, sudah ketemu roh. Al-arwah junudun mujannad. Sehingga jenengan yang sowan ke sini langsung di saya, yang di rumah tapi mencintai Habib ya saya. Yang enggak berani ketemu juga saya, karena sampai sering ketemu nak su'ulatab malah dosa. Atau rapati sering ketemu tapi husnul. Mulai dulu sahabat ya gitu, ada yang sowan Nabi. Ada yang enggak pernah sowan, alasannya takut ganggu. Wali ada yang ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Ada yang jawab tidak katanya. Kan aneh, kenapa? Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Saya ingin Allah itu tidak terkontaminasi karena dilihat saya. Karena wong potongan ini kan tahu delok dangdut macam-macam. Jadi sojo lah sebenarnya. Allah ku selamat sangka mata yang pernah digo macam-macam kira-kira gitu. Jadi wali itu yang macam-macam. Dan itu kalau ilm, saya yakin, ilm itu ada semua. Dan itu yang diceritakan Imam Bukhari radhiyallahu anhu yang juga mu'tamadul habaib. Sehingga konsensus ilmu ini penting sekali. Jadi saya baca ini khatam, saya ulang lagi khatam. Itu barokah sekali. Karena terus pilihan untuk menjadi muslim yang itu gampang sekali. Karena yang dikatakan kebaikan itu fi'lul awamir atau imtithalul awamir wastinabun. Istinabun nawahi itu kan gak modal. Kamu di rumah, guyon sama anak istri, tidur. Udah ndak zina, ndak maling, ndak ngerasani orang, ndak nyopet. Kalau kelasnya dinaikkan ya tahajud, tapi itu kan butuh potongan, butuh soleh sing agak naik sedikit. Tapi sementing itu tarkul apa? Ini di sini juga diceritakan sama Habib Abdul Qadir ketika Ibnu Abbas ditanya bagaimana orang yang melakukan as-sunan wa nawafil tapi sering maksiat, sama yang hanya iktisar alal faraid tapi tidak pernah maksiat. Ini yang diceritakan Habib Abdul Qadir nyeritakan Dawud Ibnu Abbas, la na'dilu bisalamati syai'an. Saya tidak pernah membandingkan selamat, artinya yang paling penting itu tarkul. Kalau ada kitab Hilyatul Auliya, termasuk kitab sing kula hadiahkan Habib Durrahman, niku wonten manakib. Kitab niku kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali ada kitab Ihya. Niku di antara fatwahipun wa alika bimudawamati mutalaati kitab Hilyatul Auliya. Niku karanganipun Abu Nu'aim Al-Asfihani. Niku di antara cerita-cerita tentang Said Ali Zainal Abidin, Sayyid Bagir, Sayyid Ja'far. Niku nak dialog Quran. Mulane masyhur yen kutubiyai Habib Abu Bakar Segaf termasuk isi disebut teng mriki betapa kutube Sayyid Abdul Qadir niku hubungane erat kalian kutubiyaipun Sayyid Abu Bakar Segaf Gresik. Kula ampun sinau niki khatam disukani Habib Durrahman. Niku ketika nimbali Habib Alwi sing setunggal ngendikan maka dzabal fuadu maroa sing sitok tawaduk ngendikan wajina bibido atim musjad. Terus riyen dialeke niku Quran. Sebab niku Quran niku pun munsajim, pun menyatu teng ati. Begitu juga ulama-ulama niku Quran. Riyen ketika ada seorang, kula bolak-balik cerita niki kersane jenengan latihan memahami Quran. Karena itu ilmu yang saya tekuni. Dulu Mbah Mun ngaos tafsir niku kalian Said Alawi pun Said Muhammad. Terus Mbah Mun mboten nate ngendikan kecuali berdasar Quran. Niku riyen tiang riyen, niku wonten napa mawon niku itibare kalian Quran. Harun Ar-Rasyid niku nate ditamoni tiyang ustaz. Cara sakniki radi mlete. Ya khalifah ya Amirul Mukminin. Ini nasihun lak. Famusyaddidun 'alaika fala tajid fi nafsika syai'an. Saya nasihati kamu kemudian agak keras. Maka jangan diambil hati karena saya ini tegas keras. Apa jawabannya Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala arsala man huwa ahsanu minka ila man huwa asma'u minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu. Maknanya Nabi Musa. Ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu Fir'aun. Itu saja ada aturannya. Faqula lahu qawlan
layyina, kama maka harus halus. Makanya pas sekali tadi dawuhnya Habib Abdurrahman kita niru Wali Songo. Wali Songo itu membawa Islam itu ringan. Wong sing biasanya keimangan sesajen, dhisik dikakno setan, saiki dikakno tangga. Wis pokoke terus dhisik dongane jamba-jambi sing menawa ana sing dihukumi syirik, saiki ditahlili. Dene tahlil kok iso diarani syirik ya terlalu la ilaha illallah kok syirik ku piye. Wong la ilaha illallah itu kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena ngelafadzkan. Lah saiki gara-gara la ilaha illallah diwaca pitung dinane mayit wong dadi musyrik koyoke rada aneh. Teori itu mboten ketemu akal. Akhirnya nggih gampang mawon, tidak merubah kultur yang ada tapi diubah. Napa? Diubah. Jenengan kalau cerita nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku tidak merubah adat jahiliyah secara ekstrim, tapi Rasulullah niku mengemas dengan kearifan. Kalau tak cerita sidik, kenapa Nabi dipilih dari suku Quraisy? Suku Quraisy itu gak ada tradisi saya. Kalau ingin menikmati perempuan tuh ya nikah. Sehingga ketika Nabi dianggap aneh-aneh dakwah itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin nikah. Kamu seneng siapa? Zawasnaka. Zawasnaka. Kamu saya nikahkan. Sebab itu disebut adat-adat itu kamu saya nikahkan. Bukan saya carikan perempuan, buatan kamu saya nikahkan. Sebab itu adat-adat Quraisy yang termasuk di lem gitu. Mulai terutama teruntum adatnya mbah-mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Semuanya meninggalkan perzinahan. Hafidhul ilahu karomatal li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Niki penting kula aturaken kersane kultur kula wau sering jagungan kalian Habib-habib sing aos teng Mbah Mun. Wong Jawa nu mboten nate kawin ponakan, mboten nate kawin putrine. Niku nggih barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riyen kiai-kiai Jawa niku ngenalno mahram. Wong ora oleh nikah ambek putrine, ora oleh nikah ambek ponakane, ora oleh nikah ambek mbae. Sehingga wong Islam Indonesia niku pun dadi konsensus. Oh ya. Itu nikah itu sudah benar. Lah ini kalau cerita tentang kalangan tentang jenengan sedanten. Ijtihad ulama itu mau tidak mau harus kita dengar. Niki kalau mau khatam nggih kula beri contoh beberapa. Niki termasuk yang didawakan beliau. Al-anbiya mastaharu illa bil ilmi wala azharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Wa fihi dalilun ana anal ilma aqwa minal amal. Niki termasuk dawuhipun beliau. Para nabi itu yang paling diterkenalkan itu logika ilmu. Dan mereka tidak memperlihatkan di komunitasnya kecuali ya ilmu itu. Karena ilmu itu akan permanen. Misalnya nyuwun sewu, di antara keluhanipun Habib Abdul Qadir, niku kan gampangannya al-Islam mahjubun bil muslimin. Temeriki beliau sering ngendikan la takun hijaban alal Islam atau la takunu hijaban alal Islam. Kamu muslim jangan menjadi problem yang bisa menutupi kejayaan apa? Islam. Oke, niku kita sepakat. Tapi baru kayak ilmu niku terjaga. Misalnya kita semua yakin zina itu haram, maling itu haram. Nah ana wong Islam nyolong. Iku wong ya darani ya oknum, mboten kongkonane napa? Islam. Tidak suruhannya Islam. Tapi kalau semua orang sudah tidak kenal maling itu haram, tidak dikenalkan itu haram, nanti dikira angger Islam itu nggih maling. Sehingga ilmu itu harus didengungkan terus. Malah ngendikane Nabi, idza dzaharatil bid'ah wal fitanu wa fi riwayatin diambil wasubba ashabi falyuzhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi napa asma'i. Ketika banyak masalah itu orang alim harus memperlihatkan ilmunya. Misalnya kados kula sebagai kiai Jawa. Niku kula matur nuwun sanget. Kula nu bapak kula hafal Quran, bapak kula senengane ngaos Quran. Bapak kula tiyang Kudus niku penekun Quran. Pondok paling sepuh ning Kudus di antaranipun gadani buyut kula. Niku nak ngijazahi niku nurayamsi bihi finnas. Walam yakulillah fil madaris wal masajid. Orang itu punya iman, itu harus dibawa finnas. Tertanam di hati manusia. Kalau nate teng Korea, nuriyen tiyang sing gedeng kiai, bareng teng Korea itu malah jadi kiai. Mergo roh bumi ra ono sujud, ra ono adzan niku nangis. Akhire ku nyewa tanah, nyewa tempat tinggi masjid. Dadi sampean ra usah dibakas ning bab wakaf. Piye hukume masjid tanah sewaan? Kowe ora tau nyewa masjid malah kecangkeman ruwet ngoten niku ruwet.
Pokoke pira-pira ning Korea wonten persewaan rumah damel napa? Dipakai apa? Masjid. Karena Nabi pun ngendikan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Mulane sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khawasi hadhil ummah niku semua tanah itu bisa dipakai sujud. Tiang Eropa baru kayak bal-balan niku ya akeh wong sujud. Riyen teng Eropa niku wong sujud kangelan gara-gara dituku Sulaiman Fahim teng stadionnya wonten masjid. Mbah mun nak cerita aku tahu salat ning Real Madrid. Dulu sampean cocok ra cocok, sampean ora usah khawatir. Ini kalau orang Islam di Eropa terkontaminasi kalian non muslim, sampean kudu yakin, pokoknya kerja al-haqqi wa zakal napa? Batil. Sampean kudu yakin banat uzifu bil haqqi 'alal batil fayatmahu fa idza huwa zahid. Hak ini berdiri sendiri, kuat sekali hak. Hak ini bisa bertarung di mana saja dan kapan saja dan punya tingkat keabadian sing luar biasa. Ini hak. Ketika ada sekolah-sekolah perbandingan agama, kemudian kita menawarkan konsep Tuhan. Tuhan kita adalah wajibil wujud. Tuhan kita tidak pernah ngantuk, tidak pernah ini itu. Tuhan kita ada sebelum apa saja. Tentu konsep Tuhan ini lebih rasional ketimbang yang lain. Artinya kita menjual Islam itu dengan likaum yakin, dengan logika sing luar biasa. Sebab itu Quran nak ngajari kita, nak ngenyek Fir'aun, ngenyek Namrud. Ya, Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Ketika orang kafir menyembah berhala Alata, Uzza, Hubal. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Apa reputasi mereka sebagai Tuhan? Apa melok gawe bumi? Apa pas tahu gawe langit urun semen? Yo ora melok-melok gawe ujug-ujug dadi pangeran. Ndak ikut menciptakan kemudian tahu-tahu jadi apa? Tuhan. Tapi uniknya ini ceritanya kitab Ithaf. Ithaf itu karanganipun Said Zabidi. Ini lagi-lagi dukung Habib Abdul Qadir tentang ilmu. Kenapa orang Islam disuruh baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina? Itu Said Zabidi cara ngendikan begini. Islam itu ada. Itu setelah Nabi Isa dikultuskan. Seperti itu. Diangkat sedemikian rupa sampai dituhankan. Tapi Islam ingin umat Islam itu mencintai nabinya. Caranya gimana? Dilatih sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah tetap pemberi. Nabi Muhammad apapun topnya, apapun hebatnya, tetap yang diberi. Sehingga yang Tuhan jelas Allah, kekasihnya yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mencintai nabinya, tapi tidak akan kecelakaan menuhankan nabi. Karena posisinya jelas. Allahumma Allah pemberi, nabi penerima. Dan selalu kita dilatih Muhammad dan abduhu wa rasuluh, hambanya. Kata abduhu adalah kalimatun farikoh, kalimah yang kita tidak akan ngalami menuhankan seorang nabi. Kayak apa berkahnya hadati? Kayak apa berkahnya ilmu ulama? Makanya kalau setuju, beliau ngendikan al-ambiya mashtaharu illa bil ilmi, wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Terus beliau ngendikan wa fi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Ini kita baru kalian dawa-dawa beliau kula alhamdulillah khatam nggih. Cara kula nyari padanan di kitab-kitab itu mudah sekali karena ini ma'ruf masyhur. Terus di antara dawuhipun ngendikan karamatul ulama adharu min karamatil auliya. Ulama itu sekali keramat itu lebih zahir, lebih manfaat ketimbang keramatnya wali. Sama sih ingat bapak saya kalau ngendikan terkenal wali sing untung dekne kata bapak. Ini bapak Guyan. Tapi wali basa Jawa loh, ndak wali yang di kitab-kitab itu ndak. Kalau Anda terkenal wali itu yang sowan banyak. Apalagi yang nyalon bupati gubernur. Itu pasti gula Anda banyak, uang Anda banyak. Dan yang untung Anda. Tapi kalau Anda terkenal ulama, ahli fikih. Katus bil faqih itu babahnya ahli fikih. Sampai disebut Ustadz Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi beliau gak diundang Habib saking terkenal ahli fikih. Disebut Al-Faqih Al-Muqaddam. Saking ahlinya fikih. Kalau Anda terkenal alim, fikih. Oh, saya kalau tanya khed sama siapa? Sama Bahak misalnya. Mau tanya halalnya penyembelian sama siapa? Sama orang alim itu. Mau haji tanya siapa? Sama orang alim itu. Sehingga yang untung itu Islam. Karena ada masailul fikih yang bisa diketahui lewat ulama. Tapi kalau Anda terkenal wali, dungam mandi, yang untung Anda. Entah untuk sowanan wae, kira-kira gitu. Mboten iki cerita mawon, cerita maknane karomatul ulama adharu min karomatil ali. Maka saya senang sekali sama keluarga-keluarga yang ahlul ilm. Tadi beliau madah Habib dengan nama Habib Abdul Qadir Darul Hadis. Disebut Al-Musnid. Disebut musnid saja ingatan kita pasti sanadnya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Saya akan cerita ilmu. Kalau terpaksa bahasa Indonesia nih karena Habib biasa bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau senang bahasa Jawa, selain lebih sopan gitu, ben rontok-rontok ketara nak Jawa. Karena Islam porsi kula nu versi Jawa, jadi porsi Jawa nu nggih boten Islam ideal tapi barokah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kula cerita sedikit, kula niku jare wong akeh niku alim, niku jare Mbah Mun dawuhe Mbah Mun ngeten. Pokoke wong Jawa mesti ana sing alim. Mergo Allah wis kadung ngendikan kafatalinas, Islam kanggo wong akeh. Nek sing alim wong Arab tok, berarti urung kafah. Ya kudu ana wong Jawa bareng. Mulane wong Sunda kantonnya iki kula niki ana wong Jawa, ana wong Sunda, ana wong Sumatera. Mergo Allah sudah memaklumatkan Islam nu kafatal linnas. Sebab niku kula badhe matur, imane para habaib, para sadat alawiyin, para hasaniyin sedanten. Niku sibghatullah memang didesain sempurna karena ada batatu Rasulillah, ada kitatu Rasulillah, ada jasad, ada gen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi imanul awam, imannya orang banyak, itu harus ditopang logika-logika awam dan itu bagus. Kalau bolak-balik cerita di mana-mana, Imam Amudi niku teng akhirat niku mbek pangeran kan mulang matematika. Karena dia itu berhasil menjadikan orang percaya tauhid itu mergo mulang matematika. Mbake cerita angka 2, 3 sampai 1 miliar sampai 1 triliun. Nisbatu kulli dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Terus malaikat itu udah protes. Karena Imam Amudi ini teng alam kasyfi dikan mulang malaikat. Mergo malaikat itu komplain. Saya ini dekat engkau ya Allah, tahu surga, tahu neraka. Kenapa imanul makhluk, imannya Amudi yang enggak tahu apa-apa kok sekuat imannya malaikat. Dan itu Allah Ta'ala yatabaha bihi malaikata. Atau kalau jumlahnya banyak yatabaha bihi malaikata. Allah membanggakan para umatnya Rasulullah SAW di depan para malaikatnya. Tapi apa yang dijelaskan Imam Amudi? Itu ditulis mawon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1 miliar, 1, 2. Semuanya berapapun jumlahnya, semuanya itu cabang dari angka 1. Bo alam raya kayak apa rumitnya, kayak apa luasnya, kayak apa dasarnya, kabeh itu faktor minawahil wahidil qahar. Disebut kul huwallahu ahad. Dan terus akhirnya imane wong Jawa itu wis pokoke gak mungkin angka gak dimulai dari angka apa? 1. Mulane Syekh Nawawi Banten niku masyhur karena beliau mufassir termasuk yang pertama. Nggih kula bilang termasuk yang pertama dawuh maknane Quran semuanya terangkum ning Fatihah, Fatihah terangkum ning bismillah, bismillah terangkum di titik. Titik niku maknane nuqtatil wujud. Gini ku bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Semuanya dimulai dari titik wujud. Sebab niku kula bolak-balik matur niki bangga kula gadah guru Mbah Maimun Zubair, juga beliau sangat mencintai keluarga besar Habib Abdullah. Teng kitab Ihya kula niku Habib Rahman tesih wonten fotonipun Habib Abdullah kalian Said Muhammad di kitab Ihya saya zaman saya di Sarang. Niku Mbah Mun mulang Husnul Hamidiyah. Niki kangge tiyang Jawa, kangge kula jenengan sae gampil. Niku teng mriku diterangaken nggih ngangge gambar malah. Kula bolak-balik matur niki supaya iman itu makulal makna. Niku wonten gambaripun Habib Fauzi digambar. Terus gambar iku mulai sing rapi, sing mboten rapi, kabeh iku dari satu titik. Sampean gambar apa saja dimulai dari apa? Satu titik. Cek gambare sampean elek, cek apik tetep dimulai satu titik. Jadi alam raya iki dimulai satu nuqtatil wujud. Niku Allah Subhanahu wa taala. Terus alam ini kadung wujud. Lah kalau hadil alam wis kadung wujud, enggak mungkin khalaqahal adam. Karena logikanya enggak ketemu hadil maujudat khalaqahal adam. Ini semua yang wujud diciptakan oleh ketiadaan. Niku ngajak gendeng bareng. Faham ateis, faham yang mengatakan tidak ada Tuhan, itu ngajak goblok bareng. Wong sesuatu yang tidak ada, kemudian menjadi penyebab sesuatu yang ada. Sebab niku namine Jubair bin Mut'im. Niku sahabat sing riyen Islam niku mergi pireng Rasulullah maca surat Wat-Tur wa kitabim mastur. Bareng pas ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Mosok alam raya, makhluk semua ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Itu langsung Islam. Karena logikanya mbak sadar. Mesti hadil maujudat ya khalaqahal maujud, mesti barang wujud diciptakan oleh yang wujud. Karena wujud ini pencipta,
harus bersifat wajibil wujud. Dan karena pencipta harus bersifat qadim atau awal. Lah niki penting kula aturaken kersane jenengan ngaos Quran mergi sing didhawuhna Nabi taraktu fikum khalifatain. Niku Nabi ngendikan ahaduma asqalu minal akhar. Sing disebut Nabi kitab wa itrati. Wala yaftariqa hatta yarida aliyal haud. Terus kula suwun para pecinta Habib Dua, Habib Abdul Qadir, Habib Abdurrahman, semua keluarga Habib Ahmad semuanya lah. Keluarga zuriyah atau mantu atau muhibbin, tolong ilmu itu dijaga. Diomongkan terus, cocok tidak cocok diomongkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Sultanul Aulia. Beliau nggak pernah nggak tahajud, juga nggak pernah nggak duha. Tapi beliau cerita, Sayyidah Aisyah itu kalau ada orang duha terus diparani. Kamu jangan menyamakan sholat sunat dengan sholat fardu. Kalau kamu terlalu istiqomah nanti dikira fardu itu diswiping. Ibnu Abbas memaklumatkan, usolliha yauman wa atrukuha asron. Biasanya saya 10 hari melakukan sekali. Untuk membedakan antara sunat dan wajib. Abu Bakar Umar itu orang paling lomo, tapi nggak pernah kurban. Karena kalau dia korban, beliau ini korban, nanti dikira korban itu wajib. Rasulullah itu ibadahnya paling sempurna, tapi semuanya tawaf musyatan, jalan kaki semua. Dan al-ajub bi qadrit, tapi Nabi itu tofa rohiban, Nabi malah pakai unta, padahal pas itu sehat. Akhirnya menjadi fikih, tawaf pakai kendaraan itu boleh. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan kaki, dikira syarat-syaratnya tawaf harus jalan kaki. Itu kalau Anda tidak menekuni ilmu kayak Habib Abdul Qadir itu habis. Nah, kalau suwun beliau, saya senang sekali ketika beliau ngendikan, idza aradta an ta'rifal insana nahu insanun unzur ila mahabbati lil ilm. Kalau kamu ingin manusia itu siapa yang manusia betul, lihat saja dia senang ilmu apa enggak. Enggak usah diteruskan. Kalau yang enggak senang berarti enggak usah. Pokoknya kalimatnya gitu. Idza aradta an ta'rifal insana annahu insanun unzur ila mahabbati ilm. Fakullama zadat mahabbati ilm zadat insaniyatu. Semakin dia senang ilmu, berarti semakin dia Karena kalau Anda suka makan, hewan juga suka makan. Anda senang kumpul perempuan, hewan-hewan malah banyak pasangannya. Suka menang-menangan, hewan juga suka menang. Tapi kalau suka ngaji takrib, tidak ada yang ngaji takrib. Kalau kamu suka ngaji ikhya, itu pembeda betul. Tidak ada hewan yang suka ngaji. Jadi al-fariq bainana wa bainal hayawan itu mahabbatul ilm. Jadi kata beliau ini agak keras dengan idza aradta an ta'rifal insan annahu insanun unzur ila mahabbatil ilm. Fakullama zadat mahabbatul ilm zadat insaniyah. Yang terakhir jangan pernah merubah dawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir. Saya ini cerita di depan para habaib, ada Habib Abdurrahman Sekaf, ada Habib Abdurrahman Bilwaqi, ada Habib Fauzi Al-Haddad, semuanya para sepuh. Saya itu pengagum dawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya meskipun modern tidak pernah merubah. Misalnya begini, saya beri contoh. Kalau salah nanti ditas saya. Orang kalau mau meninggal itu sama Nabi hanya disuruh nyebut Allah, Allah, Allah. Nabi tidak menyuruh berdoa. Karena berdoa itu bagi orang kebanyakan. Saya tidak bakas habaib, tidak bakas orang-orang yang al-mutahharun. Bakas yang umumnya orang. Kalau Anda berdoa, pasti hati Anda, aku mandi tanda. Doa saya makbul apa enggak? Sehingga Anda fi akhiri hayatika ada qalakun billah. Anda merasa tidak nyaman dengan Allah. Karena kamu berdoa. Kalau berdoa kan efeknya apa? Disembadani apa enggak, dikabulkan apa? Enggak. Sehingga terus, kalau enggak dikabulkan, saya sudah sholat puluhan tahun, ngaji puluhan tahun, ternyata enggak ngefek, karena enggak dikabulkan. Kalau GR dikabulkan, kamu kan punya reputasi yang masa lalunya juga, apa ya tahu tak delok. Masih atau apa ya kita ya rontok tahu. Masih rontok tahu, misalnya enggak sampai zina ya delok. Bodoni ya sering. Tobat ya sering, pokoknya kholatu amalan sholihah wa akhiran apa? Sayyidah. Jadi doa itu punya akibat kolak. Kolak itu kayak iya kayak enggak. Tapi kalau kamu bilang Allah. Allah saja. Allah elahul asmaul husna. Allah itu siapa? Rahman, Rahim. Allah itu siapa? Khairul ghafirin. Allah itu siapa? Arhamur. Sudah sampai kamu mati bilang aja Allah, Allah. Terus nyifati Allah. Makanya Dawei Sayyid Abdul Haddad, Bashir bil wasfi. Sudahlah kamu ingat Allah dengan segala sifatnya. Uzkuru wa dzikran katsira. Lah kalau kamu doa nanti elingnya nasib kamu, bukan eling Allah tapi eling nasib kamu. Allah tidak nyuruh kamu eling nasib kamu, tapi disuruh eling Allah. Jadi saya suwun, semoga ini benar dan saya yakin benar. Nabi itu luar biasa mengajari kita kon bilang Allah, Allah, Allah sampai akhirul kalamihi. Nah kenapa Kiai Jawa merubah dari la ilaha illallah menjadi Allah? Padahal riwayat yang banyak itu la ilaha. Itu kata Kiai Jawa pernah tak tanya.
iku hak. Nak la ilaha illallah nak ora tok dadine la ilaha. Resikonya tinggi. Daripada resiko digenti apa? Allah. Kalau ya ora modifikasi ini piye pokoknya wonten. Akhirnya nyari riwayat yang bukan la ilaha illallah tapi napa? Allah. Tapi apapun itu saya pastikan saya mohon semohon-mohonnya ikut Rasulullah. Gini ku nyebut Allah, Allah. Jangan saat itu, saya ulang lagi, saat itu jangan banyak berdoa sesuai penuduhan Nabi la yamutanna ahadukum illa wa yusinu dzanna billah. Tapi saat itu jangan pakai doa karena kalau Anda pakai doa takutnya Anda takut enggak mustajab. Lah kalau kata orang mustajab terus setan nyelinap, gak ono gunane kowe dhisik nekani maulid, salat, saiki ora ngefek. Pas itu berarti kowe suudzon be Allah. Jadi kalau suwun semohon-mohonnya Nabi itu kalau dawuh pegangi saja. Dia sudah tidak usah ditakwil. Pokoknya harus mangkana akhiru kalami la ilaha illallah fi riwayatin Allah napa dakhalal jannah. Terus Nabi ngendikan, terus Nabi ra ngarah goroh, mosok Nabi ngendikan mesti fa itu fa jawab. Kalau ada fa-nya yang riwayat fa, kalau enggak ada pokoknya dakhalal jannah, siapa penyelafatkan la ilaha illallah pasti dakhalal jannah. Daripada sampean duwe kolak itu merasa ndak nyaman. Sebab itu di banyak riwayat ngendikane man syaghalahu dzikri an mas'alati wa fi riwayatin an du'ai a'taituhu afdhala ma'utis sa'ilin. Orang yang sibuk ingat Allah, baik dengan Quran maupun yang lain, pokoknya sibuk ingat Allah, sampai dia itu lupa meminta, itu akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Karena ingat Allah itu lebih mudah, kata Syekh Abdul Haddad. Ingat Allah itu lebih mudah. Allah lahul asmaul husna. Allah arhamur rahimin. Allah ar-rahmanur rahim. Daripada sampean ingat nasib sampean. Saya, kita tahu sholat suwi, poso suwi, tapi maksiatnya juga suwi. Maulid teko yo biasa 2 jam, tapi dandutane yo tahu 3 jam. Ruwet wae nek eling sampean ruwet. Tapi nek eling Allah lahul asmaul husna. Allah lahus sifatul ula. Allah arhamur rahimin. Allah rahman rahim. Ini disebut basyir bil wasfi. Sehingga sudahlah kamu senang saja. Allah itu punya sifat yang luar biasa dan sifat Allah itu pasti ngefek ke kita. Nggih, kula ngapunten Kang Kada dan kula matur nuwun sanget disukani kesempatan